Selamat datang lagi di video pembelajaran matematika optimasi. Di video kemarin kita sudah belajar apa itu optimasi dan elemen-elemen penting di dalam optimasi. Kalau teman-teman masih ingat, kita punya yang namanya decision variable atau variabel keputusan disimbolkan biasanya dengan X. Kalau kita hanya punya satu variabel. Tapi kalau kita punya lebih dari satu, kita bisa tulis X1, X2, dan seterusnya sampai Xn gitu ya, jumlah variabel yang kita punya. Kemudian kita punya fungsi objektif atau objective function. Ini biasa disimbolkan dengan fx. Dan elemen yang terakhir adalah elemen constraint, batasan. Ada batasan atau tidak di permasalahan kita, dan kalau misalkan ada, constraint-nya apa saja gitu ya. Nah, permasalahan optimasi itu secara umum bisa diselesaikan dengan 3 pendekatan. Saya tulis di sini. Yang pertama adalah pendekatan atau metode grafis gitu ya, grafis. Kemudian yang kedua adalah analitik. Dan yang ketiga adalah numerik. Oke. Nah, kalau metode grafis, ketika kita nggak punya software yang mumpuni untuk membantu kita mengenerate grafis yang dengan skala yang tepat, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan akurasinya justru tidak tinggi gitu kan, karena skalanya tidak tepat. Kemudian yang kedua, untuk pendekatan analitis, ini mengikuti teori optimasi klasik yang mengatakan bahwa permasalahan optimasi diselesaikan dengan pendekatan kalkulus, utamanya adalah pendekatan diferensial. Jadi ini hubungannya dengan pendekatan diferensial atau turunan. Sehingga untuk permasalahan yang sulit diturunkan secara matematis, kita bisa menggunakan opsi yang terakhir adalah metode numeris. Nah, untuk mengetahui metode apa yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan kita harus tahu dulu tipe-tipe fungsi di dalam model matematis, sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh kita punya fungsi matematis ini, sehingga kita pakai metode yang ini, seperti itu. Secara singkat, untuk permasalahan optimasi, ada 3 tipe fungsi yang harus kita tahu. Yang pertama adalah linear versus non-linear, yang kedua adalah unimodal versus multimodal, dan yang ketiga adalah convex versus concave. Yang pertama kita masuk dulu ke linear versus non-linear. Kita perlu tahu fungsi yang kita punya itu linear atau non-linear. Gampangannya kalau fungsi kita linear, ketika fungsi matematis itu kita plot ke dalam grafik, dia akan bentuknya lurus. Sedangkan sisanya adalah kita sebut non-linear. Jadi contohnya seperti ini. Yang di sisi sini semuanya adalah linear, sedangkan yang di sisi sana adalah non-linear. Lebih detailnya saya akan coba gambarkan grafik untuk fungsi linear dan fungsi non-linear. Di sini saya punya contohnya untuk linear. Let's say seperti ini ya. Oke. Kemudian saya punya fungsi kuadrat. Tentunya akan seperti ini. Ada juga saya punya fungsi pangkat 3. Oke, selanjutnya kita punya fungsi eksponensial. Kemudian saya gambar di sini ya. Saya punya fungsi hiperbolik. Nah, secara matematis, secara umum kalau fungsi kita linear, fungsinya akan berbentuk ax plus b gitu ya. A-nya ini koefisien, B-nya ini juga konstanta, bebas isinya berapa sesuai dengan kasus kita. Kemudian yang kedua adalah kasus kuadratik. Secara matematis dia berbentuk x kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kubik atau pangkat 3. Yang ini adalah fungsi eksponensial sehingga x-nya menjadi pangkat. Dan yang ini adalah fungsi hiperbolik, x-nya sebagai pembagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi linear itu juga disebut sebagai fungsi polinomial berderajat 1. Karena dia karena dia derajatnya 1. Sedangkan untuk fungsi kuadrat dia polinom berderajat 2, untuk kubik dia polinom berderajat 3. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal gitu ya. Saya punya misalkan yang pertama
2x min 3. Kita disuruh menentukan apakah dia fungsi linear atau non-linear. Bisa kita lihat dia derajat polinomnya 1 kan. Maka dia disebut sebagai fungsi linear. Kemudian soal yang kedua, misalkan saya punya x kuadrat plus 4 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat derajat polinomnya 2. Maka dia fungsi kuadratik atau sama dengan fungsi non-linear. Kemudian saya punya satu soal lagi. Misalkan 3 per x. Linear atau bukan? Karena x-nya sebagai penyebut, maka dia fungsi hiperbolik. Atau bisa kita simpulkan bahwa dia fungsi non-linear. Nah, kalau fungsi kita non-linear, kita bisa menentukan tipe fungsi berikutnya, yaitu unimodal atau multimodal. Unimodal artinya fungsi yang kita punya itu hanya memiliki satu titik ekstrim sebagai solusinya. Sedangkan multimodal itu ketika fungsi kita menghasilkan lebih dari satu titik ekstrim, baik ekstrim atas maupun ekstrim bawah. Ilustrasinya seperti ini. Saya punya grafik fungsi x ya. Saya akan gambarkan dua untuk mengilustrasikan unimodal dan multimodal. Untuk fungsi unimodal, artinya di dalam sebuah range, katakan saya punya range A atau interval A sampai B, fungsi yang saya punya itu ketika diplot akan berbentuk, pakai yang ini aja ya, akan berbentuk gunung seperti ini. Contohnya untuk fungsi kuadrat ya. Dan dia hanya punya satu titik ekstrim. Kita di sini bisa lihat bahwa dia hanya punya satu puncak kan. Nah, inilah titik solusinya, atau kita bisa sebut X star, X bintang. Sedangkan untuk multimodal di dalam range yang sama ya, A, B, fungsi saya itu ketika diplot dia akan berbentuk seperti ini. Seperti itu dan seterusnya. Ini hanya ilustrasi. Oke. Di sini saya punya titik, katakan A1, ini A2, B1, B2. Ini fungsi multimodal, artinya dia punya lebih dari satu puncak dan lebih dari satu lembah. Titik A1 dan A2 ini adalah titik maksimal, tetapi yang disebut sebagai global maksimal adalah yang A2. Jadi di sini saya menuliskan bahwa ini adalah global maksimal. A1 disebut sebagai lokal maksimal atau relatif maksimal. Bisa ditebak, B1 dan B2 adalah titik minimal. Titik yang menjadi global minimal adalah B1, karena dia adalah lembah yang paling bawah. Kita sebut sebagai global minimal, sedangkan yang B2 disebut sebagai lokal minimal atau relatif minimal. Relatif minimal. Nah, ini saya perjelas ya, ini unimodal, yang ini multimodal. Oke. Sekarang kita coba kerjakan contoh gitu ya. Semisalkan saya punya beberapa fungsi. Yang pertama misalkan saya punya fx, sini aja ya, fx sama dengan berapa? Misalkan 2x min 3. Kita jangan terburu-buru menentukan dia unimodal atau multimodal. Kita lihat dulu dia linear atau non-linear. Nah, kita bisa lihat bahwa derajat polinomnya 1, dia linear. Maka kita tidak perlu menentukan dia unimodal atau multimodal. Kemudian yang kedua, misalkan saya punya contoh kasus fx sama dengan 4x kuadrat min 3x misalkan. Nah, di sini kita lihat dia linear atau non-linear. Oh, dia derajat polinomnya 2, berarti dia kuadratik atau non-linear. Kemudian dia multimodal atau unimodal. Nah, bisa kita lihat bahwa fungsi kuadratik itu bentuknya pasti melengkung
menghadap bawah atau melengkung menghadap atas. Artinya dia hanya punya satu titik ekstrim. Sehingga untuk yang nomor 2 dia dikatakan fungsi yaitu unimodal. Tipe fungsi yang terakhir adalah konveks dan konkav. Konveks versus konkav. Fungsi konveks itu ketika kita plot di grafik, titik-titik alternatif solusinya akan berbentuk cembung seperti ini. Sehingga kalau saya mencoba menghubungkan satu titik dengan titik yang lain di dalam sebuah interval tertentu, garis itu katakan ini titik A dan titik B, garis itu akan selalu berada di atas kurva. Ini yang disebut sebagai fungsi konveks. Sedangkan fungsi konkav itu ketika kita plot titik-titik alternatif solusi untuk fungsi tersebut, dia akan berbentuk cekung atau konkav. Sehingga kalau saya mencoba menarik garis dari satu titik ke titik yang lain, garis itu akan selalu berada di bawah kurva. Itulah yang disebut sebagai fungsi cekung atau konkav. Nah, kalau dilihat dari bentuk grafiknya sudah bisa menebak ya, bahwa fungsi konveks itu diperuntukkan atau ditujukan untuk permasalahan minimasi, karena yang kita cari adalah titik yang di bawah. Sedangkan konkav adalah untuk kasus maksimasi, karena yang kita cari adalah titik yang di puncak. Nah, fungsi tidak hanya konveks saja, tidak hanya konkav saja. Ada yang kita sebut sebagai cembung sempurna. Ini biar beda ya, strictly convex. Bentuknya mirip, hanya saja karena yang namanya sempurna ya, jadi dia hanya benar-benar memiliki satu titik ekstrim, satu titik solusi di bawah. Titik minimalnya hanya exactly satu. Kemudian kita juga punya yang namanya strictly concave. Bisa ditebak bentuknya seperti apa? Dia hanya punya titik ekstrim satu di atas. Ini sebagai titik solusinya. Ini disebut sebagai strictly concave. Nah, bentuk yang lain, misalkan saya punya seperti ini ya. Naik turun, ada lembah, ada puncak. Ini kita sebut sebagai fungsi non-convex atau bisa kita sebut sebagai istilah indefinite. Seperti itu. Oke. Ini secara grafik. Gimana cara kita tahu fungsi kita itu konveks atau konkav ketika kita tidak punya grafiknya? Caranya adalah dengan konsep turunan. Kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi yang kita punya itu konveks ketika turunan kedua dari fungsi yang kita punya itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan kalau konveks sempurna itu ketika turunan kedua dari fungsi kita itu lebih dari 0. Kenapa bedanya di sini ada sama dengan dan tidak? Karena kalau konveks dia akan memunculkan solusi nilai 0. Jadi angka 0 itu termasuk sebagai solusi, sedangkan strictly convex benar-benar sempurna, dia hanya punya satu titik ekstrim sebagai solusi, sehingga dia benar-benar lebih dari 0. Untuk yang konkav, kebalikannya, dia akan fungsi kita akan berbentuk konkav ketika turunan kedua dari fungsi yang kita punya bernilai kurang dari sama dengan 0, dan dia akan sempurna konkav ketika turunan kedua dari fungsi yang kita punya adalah kurang dari 0. Bisa ditebak untuk fungsi non-convex adalah ketika nilai fungsi turunan kedua, ketika turunan kedua dari fungsi yang kita punya, x-nya kita masukkan nilai real berapapun, dia akan bernilai punya nilai positif dan punya nilai negatif. Sehingga turunan kedua dari x-nya adalah both positif dan negatif. Seperti itu. Sekarang kita coba kerjakan contoh. Misalkan perintahnya adalah di dalam interval nilai x di antara -2 dan
positif 2. Kita disuruh menentukan yang pertama fungsi fx sama dengan 3x kuadrat itu konveks atau konkav atau non-konveks. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita turunkan 1 dulu. Kita akan dapatkan 6x. Betul ya. Kemudian kita turunkan lagi supaya kita mendapatkan turunan kedua. Kita dapatkan nilai 6. Di sini kita bisa lihat bahwa 6 itu lebih dari 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk fx sama dengan 3x kuadrat ini adalah strictly convex. Kemudian untuk contoh yang kedua, fx sama dengan 2x plus 3 katakan. Kita disuruh menentukan nih, dia fungsinya konveks atau konkav. Jangan terjebak, kita bisa melihat bahwa derajat polinomnya 1, sehingga dia bukan nonlinear. Atau dengan kata lain, fungsi ini adalah fungsi linear, sehingga kita tidak perlu menentukan dia konveks atau konkav. Ini linear. Kemudian untuk kasus yang terakhir ya, coba saya punya fungsi fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 10x katakan. Nah, kita disuruh menentukan dia konveks atau konkav. Caranya seperti nomor 1, kita turunkan dulu 1 kali sehingga kita akan dapatkan 6x plus 2x min 10 ya. Selanjutnya kita turunkan sekali lagi supaya dapat turunan kedua. Ini ada kuadratnya tadi ya. Kita turunkan lagi, kita akan dapatkan 12x plus 2. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan nilai x sesuai range yang diketahui ke x di sini. Sehingga saya akan dapatkan 12 dikali minus 2, range batas bawahnya, akan kita dapatkan minus 24 ditambah 2, kita dapatkan minus 22, sedangkan untuk range yang batas atas yaitu positif 2, kita akan dapatkan positif 26. Di sini kita bisa lihat bahwa yang nilai untuk range x sama dengan minus 2 adalah kurang dari 0, sedangkan untuk range positif 2 dia lebih dari 0. Nilai fungsinya menjadi 26. Di sini kita lihat dia punya nilai positif dan nilai negatif. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi non-convex atau bisa kita sebut sebagai fungsi indefinite. Oke. Jadi hari ini kita sudah tahu beberapa tipe fungsi matematis. Yang pertama linear non-linear, kedua unimodal versus multimodal, yang ketiga adalah convex atau konkav. Nah, di video selanjutnya kita akan coba mengkonversi soal cerita kasus optimasi ke dalam model matematis. Jadi, stay tune.